Salam, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di dalam Witness Day Morning Spirit. Hari ini Rabu 16 Maret 2022. Dan mari kita awali dengan bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan dengan lagu berikut ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan, berdoa, menyiapkan hati kita. Tuhan, pagi ini kami kembali menghadap kepadamu. Kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Kuatkan hati, pikiran kami, biarlah manusia yang lemah ini mampu menerima firman-Mu ya Tuhan. Karena senantiasa diterangi oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Hamba-Mu ini Tuhan berkati, menjadi alat Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan saat ini diambil dari Amsal 10 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6, yang demikian. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu.
Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita saat ini adalah untung atau buntung. Bagi kita orang-orang Kristen, apakah ada yang disebut dengan yang namanya untung atau semacam hoki? Keberuntungan sedang berpihak pada kita atau berpihak kepada seseorang. Ketika ada dua warung yang berdekatan, sama-sama adalah warung makan, sama-sama enak, sama-sama bersih, sama-sama rapi. Tetapi mengapa yang satu laris, yang satu tidak? Mungkinkah ini adalah faktor untung? Orang itu sedang beruntung. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi beberapa orang yang namanya untung itu sungguh tidak rasionalis. Kehidupan manusia sepenuhnya dipengaruhi oleh perjuangannya. Bisa jadi warung itu laris karena memang dia telah lama membangun relasi, telah lama berpromosi dan sebagainya. Ada faktor-faktor yang memang bisa dijelaskan, tetapi ada faktor-faktor yang memang itu terjadi tetapi tidak mudah untuk dijelaskan. Tapi bagi beberapa orang, dia meyakini bahwa tetap ada faktor yang itu di luar nalar. Faktor yang memang sama sekali tidak bisa tersentuh oleh pikiran manusia. Kenapa warung itu menjadi lebih laris, lebih laku, walaupun warung sebelah itu telah berupaya sedemikian? Ada faktor di luar manusia, faktor hoki, faktor keberuntungan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua kutub yang berseberangan rupanya di sini. Yang satu menganggap ada faktor yang memang di luar batas kemampuan manusia. Tapi ada faktor yang memang di kutub lain, biar bagaimanapun yaitu tergantung usaha manusia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini saya mengajak kita melihat persoalan itu dari kacamata Kristen dalam kerangka tema untung dan buntung, didasarkan pada bacaan kita pada saat ini, yaitu Amsal 10 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup ini memang kita harus selalu berusaha untuk mencapai tujuan, keinginan kita. Kita harus berusaha dengan berbagai cara. Tetapi di dalam iman Kristen, usaha saja tidak cukup. Tetap ada faktor lain, faktor di luar manusia. Tetapi faktor itu adalah faktor dari Tuhan, bukan dari yang lain. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Ini menunjukkan bahwa usaha manusia itu tidak menipu. Usaha manusia itu memang mempengaruhi sebuah keberhasilan. Usaha itu memang menentukan hasil, itu benar. Tetapi tidak hanya itu saja. Firman Tuhan katakan, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya.
usaha-usaha yang jahat, yang tidak benar, Tuhan tidak menghendakinya. Tapi orang benar Tuhan akan mendatangkan berkat. Dia akan dijauhkan dari derita dan kelaparan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pada saat ini kita juga diajarkan bagaimana caranya kita itu mengejar berkat Tuhan. Yang pertama adalah memang dengan kerajinan, dengan usaha. Seperti yang dikatakan di ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Kemudian yang kedua adalah memang ada strategi. Rajin saja tidak cukup, tapi juga butuh strategi. Bukan hanya kerja otot, tetapi juga kerja otak. Ayat 5 dikatakan, siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Ini berbicara tentang momentum yang tepat, waktu yang tepat. Dan yang ketiga adalah bagaimana biar bagaimanapun kita harus meminta pertolongan Tuhan. Jangan kita melakukan perbuatan jahat. Jangan kita mencari rezeki yang tidak berkenan bagi Tuhan. Karena bagi Tuhan itu tidak dikehendakinya. Di ayat yang ketiga. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita serahkan kehidupan kita di hadapan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik. Aku sungguh berserah kepadamu. Tuhan, saat ini kami mohon pertolongan-Mu untuk kehidupan kami. Bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang terpapar virus COVID-19, Tuhan sembuhkan, berkaryalah bagi mereka. Juga yang pada saat ini menderita penyakit lain, Tuhan juga jamah dan sembuhkan mereka. Ya Tuhan, berkatilah kami yang saat ini bergumul dengan ekonomi, apa-apa saat ini mulai naik, bahkan beberapa di antaranya sulit didapat seperti minyak, padahal itu adalah kebutuhan pokok sehari-hari. Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayanan di gereja. Engkau berkati gereja kami dalam proses penyelesaian pembangunan, penggalangan dana, kiranya boleh terus mendapatkan dukungan dari seluruh jemaat dan orang-orang yang Tuhan kirim. Demikian juga dalam kegiatan-kegiatan lain, peribadatan, pemeliharaan iman, organisasi, dan baik kegiatan keluar tentang kesaksian. Berkatilah juga bangsa dan negara kami. Kami bersyukur atas pemimpin-pemimpin kami yang sungguh pada saat ini kami merasakan kebijakan mereka yang bermanfaat, bantuan yang sangat bermanfaat, obat-obatan untuk yang sakit, vaksinasi COVID-19 secara gratis yang masih terus didistribusikan, biarlah semuanya efektif, manjur. Kami terus berdoa untuk pemulihan dari sisi ekonomi dan juga kondisi bangsa dan negara kami boleh pulih ya Tuhan. Kau berikan hikmat, kesehatan bagi para pemimpin kami. Kami juga berdoa untuk kondisi dunia saat ini yang memanas. Terjadi peperangan dan ketegangan di antara beberapa bangsa-bangsa. Tuhan kiranya mewujudkan perdamaian, kelestarian alam, dan juga kami boleh merasakan kehidupan yang nyaman, menghargai kehidupan berbangsa yang satu dengan yang lain. Inilah doa kami
Kami serahkan juga aktivitas kami hari ini, kiranya berkenan untuk kemuliaan nama-Mu. Ampunilah terselip dosa kami dalam pikiran, tutur kata, dan tingkah laku kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.